Ayo warga masyarakat, mari patuhi prokes. Oke. Mari kita turunkan bersama-sama angka kasus konfirmasi di Kota Siantar ini. Sekarang udah mencapai 1176. Ya. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Tadi kita udah bicara tentang berbagai hal yang kita hadirkan di sini adalah anggota DPR Komisi 1 Bung Ilham Sinaga dan Sekretaris Tim Satgas COVID-19 yaitu Dr. Anus Daniel Siregar. Tadi sudah banyak dibicarakan, kita semakin mengkerucut aja terkait dengan problema yang ada. Itu mungkin apa yang lebih dipertegas lah oleh Komisi 1 itu tadi kan ada terkait dengan obat-obatan, vitamin, termasuk juga masalah vaksinasi, termasuk juga masalah vitamin dan isolasi mandiri yang sekarang sudah berubah nama menjadi isolasi terpadu. Baik, terima kasih Bung Imran. Ya, hasil memang temuan kami sangat berharap sih dari Komisi 1 yang membidangi tentang pelayanan publik. Bahwa masyarakat yang terisolasi mandiri itu ya diberilah bantuan, baik itu obat-obatan ataupun bahan pokok, karena kita tahu ada refocusing di anggaran kita, yang tahun ini mungkin itu ada sekitar ada juga surat edaran Mendagri 8% itu dari DAU itu kan, artinya benar-benarlah itu diberikan, diperuntukkan untuk tepat sasaran. Itu dari sisi masyarakatnya, obat-obatan juga, vitamin juga. Jadi kita minta jangan lagi ada setiap puskesmas itu kosong obat. Alangkah mirisnya di masa situasi pandemi gini kosong obat. Ini bukan situasi yang biasa-biasa saja. Ya, udah luar biasa. Ini situasi luar biasa dan perlu penanganan yang luar biasa juga, ekstra. Jadi jangan beranggapan ini situasi sudah bisa kita terkendali, belum. Jadi itu satu terkait ke masyarakat. Pelaksananya teknisnya adalah medis, nakes. Kita berharap melalui mimbar ini juga saya bermohon agar SOP itu setiap penanganan puskesmas itu tolong. Ini udah setahun lalu saya di dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan sudah saya nyatakan agar ada, kalau udah ada SOP sudah ada paduan kerja mereka. Jadi mereka kerja tidak serabutan lagi. Ada penanganan. Bahkan kemarin ada alangkah mirisnya dinyatakan di tracer oleh salah satu puskesmas tapi tidak pernah lagi didatangi. Ya kalau mereka mendatangi mungkin nakes ini muncul pertanyaan lagi dari masyarakat. Kalian suruh kami isolasi mandiri, tapi apa yang kalian berikan lagi ke kami? Itu hal-hal yang lumrah. Jadi tidak ada lagi kita jumpai atau temui nanti kalau ini sudah pemerintah kota memberikan itu, seperti dibilang teman kami, membawa infus dia belanja-belanja. Kan itu yang sangat miris. Ya harus, karena memang tidak ada supply gitu loh. Itu yang kedua, nakes itu bagaimana insentif mereka. Janganlah terkendala. Mereka bayangin aja nakes insentif mereka tahun 2020 baru dibayar sekarang. Jadi ini Januari sampai Juli ini mereka belum ada penerima insentif nakes. Itu kan memang dana dari Kemenkes. Ya, jadi kalau memang sudah adanya langsung ke kas daerah, ya berikanlah langsung. Jangan ngapain ditantahan. Mereka juga kita bilang mereka garda terdepan. Betul. Tapi faktanya mereka tidak ada diberikan fasilitas atau apapun. Lain lagi APD yang sangat kurang. Tadi syukur Pak Daniel nanti bisa menjembatani itu dengan Kadis Kesehatan. Baru masalah ini yang paling saya coba berpikir. Kalaulah kita mau, ini kita bisa. Kita hilangkan ego. Kita redakan ego di antara kita masing-masing. Kita anggap ini tanggung jawab kita bersama. Contoh, gampang kalau kita mau. Kalau menurut pola hemat saya ya, setiap masyarakat yang sudah kita tracing, ini kan didampingin ini sebenarnya. Selain petugas kesehatan, petugas Babin Kamtibmas dan petugas kelurahan. Ini kan sebenarnya datang sekali mereka bertiga, tim datang. Oke, dijumpai masyarakat. Kalau medis dia lakukan tindakan medis, yaitu mungkin saja swabnya atau bagaimana atau
tekanan darahnya, tindakan medis lah dilakukannya. Lantas tugas dari kelurahan apa? Tugas dari kelurahan itu kan dia pasti menginput data. Kan ada data yang diberikan bahwa si A ini sudah terisolasi mandiri. Masukkan ini ke data di kelurahan. Di kelurahan itu kan ada 6NG. Tinggal hanya menginput datanya, dia penerima enggak? Kalau begitu tidak kan bisa dipisahkan. Baru dia langsung lapor ke kecamatan atau langsung ke gugus tugas. Jadi gugus tugas bisa langsung ini nanti memberikan bahan pokok tadi karena memang tidak tercover. Karena kalau kita cover semua mungkin terkendala lagi masalah anggaran. Jadi ini perlu lintas sektoral lah. Iya, lintas sektoral. Karena tidak bisa lagi nih. Artinya jangan lagi kita temukan di lapangan, oh itu kan tugasnya si Anu gitu loh. Mari tanggung jawab bersama. Itu yang saya minta. Saya minta ke Pak Daniel sebagai dia kan sekarang si gugus tugas ini. Dia mengkoordinir semua. Ya baik dari kelurahan, dari TNI Polri-nya, dari dinas kesehatannya. Ya saya juga bertanya, apakah ada evaluasi dari yang dilakukan oleh orang gugus tugas? Mungkin itu dulu Bang Ibu. Tim Satgas ini seperti kita katakan tadi merupakan suatu hal yang memang kerja berat lah paling tidak walaupun dia koordinasi. Banyak hal lah mungkin paling tidak Pak Daniel. Banyak yang belum kita sentuh tadi, termasuk juga vaksin, termasuk juga bantuan nanti kepada yang isoman atau isoter, kemudian juga tentang obat-obatan, begitu juga tentang data-data yang akurat. Mungkin gambaran seperti apa yang sedang dirancang supaya lebih terfokus gitu. Oh baik, sebenarnya kan saya bicara soal vaksin dulu ya. Ini sudah merupakan apa dari pusat instruksi sehingga institusi TNI dan Polri juga kalau di Siantari kan sering melakukan vaksin massal. Ini dalam rangka mengejar ini karena memang ini Pemko ini harus di backup oleh TNI dan Polri. Ini soal asumsi di masyarakat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang masih a priori dengan namanya vaksin. Tetapi ketika ini sudah menjadi satu kebutuhan, contoh misalnya mau melamar pekerjaan mau apa dan harus melampirkan baru, timbul kesadaran baru itu. Nah di satu sisi vaksin juga belakangan ini agak lambat dari pemerintahan pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota akhirnya lambat. Ini terjadi ketika vaksin pertama kemarin itu ada sampai melewati batas sampai 28 hari lebih belum vaksin kedua. Nah, untuk mengatasi ini kita coba itu rapat di Satgas. Nah, bagaimana mengatasi ini? Cara mengatasinya adalah coba backup dinas kesehatan melalui institusi Polri dan TNI untuk melakukan vaksin massal. Karena mungkin dengan garis komando itu kan akan lebih jelas, makanya untuk mengatasi itu dilakukanlah vaksin massal. Nah, kemudian ada lagi fenomena baru ketika vaksin 2 kali, ini dalam rangka edukasi ke masyarakat. Dan ketika vaksin 2 kok bisa terpapar lagi? Sangat mungkin terpapar ketika kita tidak tak prokes. Di situ dia. Tetapi seperti saya misalnya itu kan sampai 3 kali itu vaksin nggak bisa karena tensi tinggi. Saya bisa vaksin ketika keempat kali baru bisa dan sudah vaksin 2 kali. Artinya ketika kita sudah vaksin 2 kali terpapar pun imun di tubuh kita kan sudah ada. Udah ada daya untuk melawan virus ini. Itu dia sebenarnya. Nah, kemudian fenomena lain lagi bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham, betul memang soal APD apa segala macam karena memang tenaga kesehatan yang di puskesmas ini mulai agak kelabakan ketika tenaga surveillance namanya ini yang didatangkan dari pusat dulu tahun yang lalu dan putus kontraknya tanggal 31 Maret 2021 ini yang membuat sedikit agak gelabakan ini puskesmas. Nah untuk itu menurut hemat saya yang dilakukan sekarang adalah
memberdayakan potensi yang ada sekarang. Kalau itu kurang, rekrut. Benar. Ya. Ini yang tidak dilakukan kan gitu. Ini yang harus direkrut untuk melapis ini. Kalau di satu puskesmas ada terpapar sampai 5 sampai 7, ini bahaya loh. Ini jadi momok tuh. Kembali ke tadi ada sedikit yang harus kita pertegas lagi tentang vaksin. Kemarin sudah sempat terkumpul, ternyata mereka katanya nggak ada vaksin. Gimana nih? Ya memang pasokan dari provinsi yang menipis. Iya. Sehingga ini tidak hanya terjadi di Santang, di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Kita coba kemarin, mungkin ini sudah ada yang kita minta 20.000 permintaannya 20.000 vaksin, berarti itu untuk 2 kali vaksin 10.000 orang lah. Kita nggak tahu berapa nanti realisasinya dari provinsi. Nah mudah-mudahan. Tapi ada nggak batas waktu vaksin lanjutannya, misalnya 14 hari atau 28 hari atau gimana gitu? Jadi kalau batas vaksin itu menurut peraturan Menteri Kesehatan itu kan kalau kita vaksin pertama, kalau dulu itu kan 14 hari, ini kan regulasi berubah-ubah sesuai dengan standar WHO. Jadi ketika terjadi kemarin, walaupun lewat 28 hari itu tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi masyarakat jangan resah lah. Ya jangan resah. Artinya dia lewat di 28 hari pun itu tetap vaksin terjaga. Pertama itu tetap terjaga imunnya, tidak menjadi apa. Sedikit Bang Imran, ini lagi tertarik ini saya dengan pernyataan Pak Daniel masalah vaksin. Kalau bisa kami dari lembaga DPRD ini menyarankan kalau pengadaan vaksin massal itu sebenarnya jangan di satu tempat. Karena itu prokesnya pasti tidak bisa. Itu yang mau. Kalau memang mau mengadakan vaksin massal, alangkah lebih baiknya kita masing-masing ini punya kantor camat. Di setiap kecamatan itu ada puskesmas. Sebenarnya puskesmas ya? Iya. Artinya jangan di satu tempat. Jadi bergerombol ini semua. Jadi ada masukan dari beberapa medis Pak kemarin kita, janganlah Pak di satu tempat Pak. Prokes kami enggak teratur jaraknya prokes itu. Kalau lah contoh ya masyarakat misalnya Center Timur, di kecamatan Center Timur ada juga polseknya di sana, ada juga dan koramilnya di sana dan babinsanya di sana. Begitu juga di barat. Jadi kan supaya alangkah bertolak belakangnya kita membuat tindakan kesehatan tapi prokesnya nggak kita aturi juga. Itu dia yang mungkin itu masuk. Tapi vaksin ini nanti selanjutnya udah ada rencana kapan belum tahu ya? Mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan minggu depan sudah ada. Sudah ada. Kalau paling tidak 2 minggu lagi. Ya mungkin teknisnya seperti dikatakan oleh Bung Ilham sendiri paling betul. Tidak. Jadi ini sudah bahan evaluasi kami di Satgas bagaimana supaya program-program vaksin massal ini kita coba kita coba minimalisir sehingga tidak menjadi kerumunan. Ketika itu menjadi kerumunan, sangat mungkin itu akan menjadi klaster baru. Ya, ini dipantau nih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ilham tadi menjadi catatan bagi kami dan nanti akan kami coba bawakan. Ini misalnya ada program vaksin massal menyongsong 17 Agustus. Vaksin massal akan ada. Ini sedang kami godok matangkan ini agar masukan dari lembaga legislatif ini bisa menjadi apa? Kita membaginya di beberapa tempat seperti kecamatan tadi atau bagaimana, ini sedang kita matangkan apanya. Ini jadi catatan juga. Terima kasih. Catatan ya. Catatan itu. Dilengkapi dengan APD juga tadi belum disinggung secara menyeluruh. Kalau APD ini saya kira bagaimana saya katakannya, kita push pun dinas kesehatan tapi kadang juga harus jewer-jewer. Jeweran yang akan kami lakukan dari Satgas adalah mencoba melakukan komunikasi ke lembaga-lembaga peduli sosial untuk menyumbangkan APD dan langsung disampaikan ke puskesmas. Ini yang akan coba kita galang, dan kalau mungkin lembaga legislatif bisa melakukan komunikasi intens demi penyelamatan tenaga kesehatan ini. Saya kira juga nggak apa-apa. Mungkin lebih khusus APD apa yang paling prioritas itu? APD yang paling baju hazmat, sarung tangan, masker, kemudian facial, itu yang sangat kemudian desinfektan. Itu jadi kalau ada misalnya lembaga-lembaga sosial yang bisa memberikan asupan kepada langsung ke nakes melalui puskesmas, saya kira ini akan menambah semangat bagi tenaga kesehatan. Tadi sebelum kita bincang-bincang ke sini,
Katanya ada komunitas tertentu yang siap membantu pemerintah kota untuk melakukan katakanlah bekerja sama itu. Iya, ada beberapa yang nanti setelah ini sudah janji kita mau ketemu lagi dan ini akan kita matangkan, mudah-mudahan hasil komunikasi dan lobby kita ini bisa lebih lebih positif lagi. Artinya positif. Saya nanti akan coba sampaikan supaya dari hasil perbincangan ini bantuan itu ke tenaga kesehatan dulu. Gitu, yang lebih prioritas. Puskesmas itu yang lebih prioritas karena ini yang berhadapan nanti dengan yang isoman ini. Iya. Nah kalau misalnya nanti kan bantuan itu dalam bentuk APD, vitamin dan logistik dalam bentuk sembako, ya udah posnya lewat apa ini aja puskesmas ini. Oke. Kan jadi di puskesmas kan ketahuan ini. Di lingkungannya ya siapa sih yang isoman, siapa sih yang patut dibantu, gitu. Iya. Dan waktu pembagiannya juga bisa koordinasi pada pihak kelurahan sendiri juga. Iya. Ada sedikit lagi nih Bang Imran. Ya, pernyataan dari Pak Dena biar juga saya perdalam. Tadi mengenai relawan. Iya. Benar yang dikatakan oleh Pak Daniel. Tahun lalu itu ya Pak Daniel ya. Itu masih relawan ada. Iya. Jadi inilah sebenarnya yang bekerja menjumpai masyarakat yang untuk di tracing. Tapi bulan 3 tadi Pak Del ya. 31 Maret ini sudah diambil. Sudah tidak ada lagi. Iya. Akhirnya diambil oleh Nakes. Iya. Oleh di puskesmas. Ini yang mau kita harapkan. Jangan lagi, kita udah kekurangan loh. Kita udah kekurangan tim medis, tim Nakes. Enggak tahu regulasinya udah ada ketentuan mungkin. Iya, jadi nanti kita juga berharap dengan hasil diskusi ini nanti kita erat kaitan dengan pembahasan nanti kita di DPRD. Alangkah bagaimana lebih baik kita cari relawan kesehatan. Untuk itu gitu loh. Oke, itu udah jadi catatan deh. Udah 3 catatan. Terkait dengan temuan dari sidak itu obat-obatan tuh, Pak Daniel. Ya. Termasuk juga nanti kita kalau obat-obatan ini kita saya nanti setelah ini akan komunikasi ke dinas kesehatan. Kan coba Pak, di mana kendalanya ini? Yang saya tahu itu kan misalnya ketika dana di daerah itu masih masih belum memungkinkan karena keterbatasan dana. Bantuan dari provinsi itu kan ada. Kenapa ini? Saya kan coba perjelas. Ini di mana sumbatnya ini? Artinya bantuan obat-obatan itu juga ada dari provinsi. Ini kalau sudah ada, kenapa nggak misalnya dicoba disebar ke seluruh puskesmas? Tapi katanya belum datang, yang udah diusulkan. Ada memang usulan yang belum datang, tapi kan harus ada gerak cepat. Jangan menunggu itu datang, kan gitu. Gerak cepat itu ya bisa melakukan seperti yang tadi. Jemput bola. Saya kan tidak harus menunggu upaya dari dinas kesehatan, tapi bagaimana menggalang gotong royong kebersamaan dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap penanganan COVID ini. Iya, ini. Ini nih Bang, saya tambahin lagi nih. Ini yang tertarik saya dengan ini masalah obat di puskesmas. Jadi hasil kita rapat-rapat beberapa waktu yang lalu ya, ada rekomendasi salah satu dari DPRD. Meminta kepada puskesmas agar menjadi KPA. Kenapa? Karena ini kan KPA, jadi kuasa pengguna anggaran. Jadi dia bisa bebas membeli obat. Itu yang sampai jauh ini. Jadi tadi pagi sebelum kita diskusi di sini, saya coba telepon Kabaorta karena kemarin itu adalah Kabaorta yang kita tanyakan sejauh mana proses itu. Karena jangan takut, itu sesuai dengan undang-undang. Mereka jadi KPA. Contoh daerah yang sudah melaksanakan puskesmas menjadi KPA itu ada daerah Samosir. Karena ada dana JKN mereka, ada DAK mereka. Itu diperbenarkan mereka setiap puskesmas untuk membeli obat. Tetapi karena di setiap puskesmas saat ini tidak ada PPTK. Betul. Jadi itu yang menghambat dan mereka tidak KPA. Jadi setiap mereka mau memberi kebutuhan mereka harus koordinasi dulu ke dinas. Ini birokrasi yang mau kita coba Komisi 1 potong. Ini memang harus. Harus. Jadi kemarin tadi kita minta sama Kabaorta, sekarang hanya tinggal di BPKD. Jadi kalau di dinas kesehatan mereka sudah rapat, kebetulan kemarin tidak dihadiri. Tinggal masalahnya kita suruh lagi mereka rapat. Bagaimana supaya memang tahun ini puskesmas itu menjadi KPA. Ya, inilah memang. Tapi yang jelasnya kita pikir tadi seperti katakan harus lintas sektoral. Paling tidak tentang koordinasi penekanan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam ini, ada nggak seperti peringatan atau apa Pak Daniel? Jadi kan begini, kemarin itu kita sudah ada rapat langsung dipimpin oleh wali kota sebagai ketua Satgas dan dihadiri seluruh wakil-wakil ketua. Yaitu wakil wali kota sebagai wakil ketua, Kapolres, Dandim, Kajari, ada juga Sekda.
Pak Wali sudah mewarning camat agar memerintahkan lurah-lurahnya untuk bekerja maksimal. Ya. Itu dia. Ya. Supaya apa? Ini penanganan ini harus segera dilakukan karena di hal yang sama di rapat itu yang diundang bukan hanya camat, Kapolsek dan Ramil diundang. Jadi saat itu Dandim juga perintahkan dan Ramilnya. Kapolres perintahkan Kapolsek untuk gerak cepat. Nah di PPKM kelurahan ini kan 3 pilar ini yang punya peran dibantu untuk membantu tugas puskesmas di masing-masing apa ini. Nah ini memang yang digugah saat itu oleh Pak Wali Kota agar camat bergerak, lurah bergerak, supaya apa? Jangan menjadi masyarakat yang jadi korban akibat ketidaktahuan, akibat kekurang mampuan kita mengedukasi. Nah, untuk itu diharapkan ini juga peran dari media juga kita harapkan untuk memberi pencerahan, dan momen seperti ini juga kan sebuah langkah maju untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Intinya Pak Imran, pekerjaan ini harus kita gotong royongkan. Tidak bisa. Harus. Jadi katakanlah tadi lurah, camat jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Apa yang kurang naikkan, sama seperti kemarin. Ada satu lurah di Kecamatan Ciantar Marihat langsung melakukan aksi ketika dia tahu ada melakukan pesta hari ini. Dia minta petunjuk di grup. Saya lakukan pressure, akhirnya camat bersama dengan lurah melakukan pendekatan persuasif. Selalu kan karena soal pencegahan penanganan COVID ini kita kan regulasinya masih perwa, peraturan wali kota. Soal tindakan tadi, sanksi dan lain sebagainya, itu kita yang lemah. Karena kita harus melakukan pendekatan persuasif dan humanis. Ini sama dengan penertiban KPKP, dibuat surat edaran juga, yang kita tidak bisa melakukan tindakan apa, karena kita masih perwa gitu di situ sisi lemahnya. Nah kalau ini kita mau maju dengan situasi ini, butuh kesadaran warga masyarakat. Dan sampai sekarang juga nggak ada sanksi hukum kok. Nggak ada. Masih sanksi sosial di sini masih sanksi sosial. Ya kita pikir ini, tapi jangan dianggap sanksi sosial itu membuat masyarakat menjadi kendor. Betul. Nah untuk itu menurut saya bagaimana kalau bisa ini berkepanjangan. Saya kira ini perwa harus didorong menjadi perda supaya ini ada apanya. Kerja DPR juga nih. Jadinya benar. Karena kalau perwa dia tidak mempunyai sisi yang apa. Ya ini kita pikir semua harus kerjasama, tapi paling tidak kita akan nanti bincangkan lagi tentang closing statement supaya lebih mengkerucut apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kita break lagi. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Banyak sudah yang kita bahas. Sebenarnya masyarakat paling tidak peran sertanya harus lebih maksimal dan butuh kesadaran, karena tadi sebenarnya sanksi-sanksi sosialnya masih diterapkan, tapi paling tidak dengan sanksi sosial itu jangan membuat kendor, saya katakan tadi. Tapi mungkin Komisi 1 melalui Bung Ilham Sinaga paling tidak apa yang bisa dipertajam. Ya, terima kasih Bang Imran. Jadi kita juga berharaplah janganlah sampai kita buat perda, karena situasi saat ini memang sudah pada mencekam. Kita bilang bukan, tapi kita tidak tahulah, karena COVID ini kita tidak nampak. Virus, namanya virus, kita tidak tahu siapa bisa kena, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku dan agama, semua tidak mengenal. Dia bisa kemana saja, ya kan? Artinya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kota, ya kita taatilah, ya kan? Ya kita tahu, mungkin juga masyarakat, pemerintah kota juga tahu bahwa kita ini lagi dalam keadaan juga susah. Sampai ke sendi-sendi perekonomian warga masyarakat juga. Situasi COVID ini juga terganggu. Tetapi kita dari DPRD Kota Siantar, khususnya Komisi 1, tidak mengharapkan ini jadi perda. Jadi bagaimana kita saling bekerja sama. Ini bukan tanggung jawab pemerintah kota dalam hal ini eksekutif, ini bukan tanggung jawab DPRD Kota Siantar sebagai wakil masyarakat, tapi ini tanggung jawab kita semua bersama. Bagaimana kita memerangi COVID ini? Ya kita tahu COVID ini tidak bisa kita hilangkan, tapi kita hidup berdampingan. Tapi bagaimana kita tetap
bisa melaksanakan aktivitas kita bisa melaksanakan segala sesuatu, tapi kita juga sehat, itu yang utama. Tapi lebih tegasnya lagi, hasil sidak itu mau dikemanakan? Oke, pertanyaan yang bagus ini Bang Imran. Kita ini mungkin kita akan sidak ke seluruh puskesmas, ke rumah sakit. Apa yang menjadi temuan kami di lapangan? Kan ini ada temuan dari masyarakat, ada juga temuan nakes. Kita akan evaluasi, kita akan undang dinas kesehatan. Kita akan undang mungkin nanti stakeholder yang bersangkutan. Dan di lembaga DPRD sendiri juga kemarin kita sudah berdiskusi, tidak tertutup kemungkinan kita akan rapat itu lintas komisi dengan tim gugus, dengan apa, bagaimana caranya kita untuk menurunkan angka ini dari level 3 paling tidak ke level 2 ya Pak Daniel. Ya itulah kerja-kerja nyata kita bersama ini semua nanti, supaya bahwa kita harus rubah stigma. Eksekutif legislatif Kota Siantar ini ya harus memang duduk bersama untuk ini Covid ini. Kita tekan ego kita masing-masing. Mari kita menyelamatkan Kota Siantar ini dari Covid yang jangan sampai level 4 lagi. Kita turunkan level 2-nya, dan juga harapan juga kepada gugus tugas ya PPKM tetap ditegakkan, tidak memandang dulu dengan siapapun. Itu yang perlu. Artinya kalau memang tutup jam 9 ya jam 9. Itu yang perlu. Terima kasih. Silakan Pak Daniel, closing statement. Harapan kita ke depan butuh kesadaran bersama. Artinya di satu sisi betul bukan hanya kehidupan sosial yang terganggu, kehidupan ekonomi juga terganggu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita kemarin, bagaimana mencoba mengarrange pesta-pesta ini untuk dikemas. Artinya ketika pesta gedung Sopo ini bisa berbuka, catering buka, pengusaha tenun ulos hidup, udah, kemudian tukang parkir hidup di sekitarnya. Nah, ini coba kita arrange ya kan begitu. Tetapi ini baru berlangsung kemarin itu ketika angka kita sudah menaik mencapai angka 700-an. Ini yang harus kita hentikan. Sekarang kan udah di angka 1100 sekian per kemarin. Nah, kalau ini tidak dihentikan kerumunan dengan cara ini memang betul kebijakan yang tidak populer. Tetapi untuk sementara ini harus kerja keras semua pihak. Bahkan ada saja keinginan dari orang-orang yang mencoba untuk melakukan pesta, ketahuan ke kita ini bubarkan di tempat. Dan kalau dia punya wisma atau apa bisa dicabut izinnya ya? Bisa dicabut izinnya. Kemarin itu kita undang ini ke Sekretariat Satgas, kita berikan edukasi, kita berikan surat edaran apa-apa saja yang bisa terjadi jika ini dilanggar. Karena apa? Undang-undang wabah penyebar luasan ini itu bisa dituntut pidana ketika ini tidak diindahkan. Kita sudah berkoordinasi dengan tim aparat penegak hukum bagaimana ini agar ada efek jerah begitu ya. Tapi maunya kita kan jangan sampai ke sana. Harus muncul kesadaran baru. Belum lagi memang ini kita terima laporan dari pajak pajak Ors dan pajak Dwikora. Ada prokes ini tidak dilakukan. Kita minta agar jajaran direksi untuk melakukan penegakan protokol kesehatan. Termasuk peralatan-peralatan. Termasuk peralatan-peralatan cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu. Cobalah. Ya, agar ini bisa menjadi kerja bersama. Ketika ada kekurang mampuan di sektor ini misalnya, coba komunikasikan ke Satgas agar bisa kita dorong gitu. Apa kekurangan kelemahannya? Bila penting memang dalam mulai tanggal 26 kemarin 26 Juli sampai 9 Agustus posko 24 jam kita di sekretariat itu sudah ada. Artinya ketika ada ditemukan di masyarakat ada kerumunan, ada apa, langsung turun. Ya. Kemudian ketika ada keributan soal jenazah apa segala macam ini langsung turun. Ini evaluasi kita kemarin. Kan biarlah ini stay di situ. Selama ini kan Satpol yang kita kedepankan ini. Satpol juga harus di backup. Nah, itu hasil kemarin rapat evaluasi itu, sehingga dirumuskanlah bahwa ada dari unsur TNI, ada dari unsur Polri untuk backup ini, sehingga ada memang efek positifnya. Paling tidak imbauan lah ketika terjadi krusial di tengah masyarakat, nakes itu harus diselamatkan lebih dulu. Ya memang harus wajib hukumnya. Ini yang terjadi ketika di rumah sakit di rumah sakit udah ada kita buat apanya. Kemarin kita undang itu rumah sakit, kemudian tim Gakum kita undang. Tim Gakum ini tugasnya adalah ketika ada keluarga yang menolak diedukasi. Ini sampai kita buat 3 kali.
Ketika kali ketiga nakes tidak mampu lagi melakukan edukasi, respon time paling lama 15 menit setelah ditelepon ke sekretariat, ke tim Gakum, ini harus terus langsung ke lapangan, ke lokasi. Nah, kalau sudah menyangkut keamanan, bukan tugas nakes lagi. Nakes diselamatkan, tim keamanan yang langsung berhadapan. Itu dia lintas sektoral. Itu sudah kita lakukan. Dari respon time-nya ada 15 menit, dan ini sudah ada laporan ini setiap harinya ada. Setiap hari ada. Tapi sedikitlah ada pertanyaan tuh. Kapan buka sekolah bisa tetap muka? Tatap muka ini masih menjadi pergumulan serius. Kenapa? Karena memang vaksin untuk usia 12 sampai 18 tahun kita belum ada. Nah, harapan kita bersama, mari kalau ini mau dibuka, ayo warga masyarakat, mari patuhi prokes. Mari kita turunkan bersama-sama angka kasus konfirmasi di Kota Siantar ini. Sekarang udah mencapai 1176. Paling tidak level 2. Kita berada di level 3 PPKM. Nah, ada informasi mungkin ini kita ragukan apanya dari beberapa media sosial media. Ada tadi yang apa ke saya, Siantar zona merah, Siantar masih zona orange. Sampai tanggal 9 kita berada di PPKM level 3. Kita harapkan di tanggal 9 ini masih ada waktu. Ada penurunan beberapa hari ini. Kami mengajak warga masyarakat, mari bersama-sama untuk menurunkan ini agar level 3 ini bisa berubah menjadi level 2. Sehingga proses tatap muka mungkin perlahan-lahan akan bisa. Ini dia. Jadi butuh kerjasama. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan. Mungkin tadi ini sedikit Pak Daniel terlupakan ini. Tadi masyarakat sudah, pemerintah kota sudah, DPRD sudah. Jadi saya juga mengimbau kepada bank-bank. Ini dia perkantoran. Baik toko-toko yang ada di sekitaran Kota Siantar. Ini udah saya lihat udah berkurang sekarang prokesnya. Udah tidak ada lagi cuci tangan ya Pak Daniel ya. Sudah tidak ada lagi ya kan. Ini erat kaitan dengan tadi supaya kita turun ke level 2. Masih ada tanggal 9 Pak Daniel. Masih ada beberapa hari ke depan. Itu tadi tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya nakes, tidak cukup semuanya. Bank-bank juga. Itu tadi toko-toko, semua, bahkan sampai tingkat RT Pak Daniel ini, sampai tingkat RT semua. Mari kita mengedukasi, karena saya tangkap dari pernyataan Bang Imran, memang kita orang tua, kita sekarang lepas dari PRT saya berbicara, menginginkan anak kita ini tatap muka sekolah. Kita juga sudah selalu itu, tapi itu tadi kalau Pak Daniel, kalau tidak bisa kita turunkan angka ini, ya tidak mungkin terjadi. Jadi mari kita bersama-sama seluruhnya, tidak ada terkecuali ini. Mungkin itu Bang Imran. Sedikit. Ada yang mau ingin disampaikan lagi sedikit aja? Harapan kita bersama, kita keluar dari zona orange, turun ke zona kuning, dan selanjutnya bisa turun ke zona hijau, sehingga kehidupan soal tatap muka, roda perekonomian bisa berjalan normal kembali. Itu amin. Kita pikir itu kerjasama semua pihak. Tapi yang jelasnya perbincangan kita ini memang sangat menarik sekali. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lebih menyentuh ke dalam, lebih fokus, termasuk terkait dengan kesehatan. Mungkin dalam kesempatan berbeda kita bisa panggil pihak-pihak terkait lah, seperti dinas kesehatan atau katakanlah tim Satpol PP atau apa yang lain yang berkaitan dengan bahkan dokter juga kita akan panggil juga di sini. Tapi jadi akhirnya dinas sosial juga harus perlu. Iya benar. Iya dinas sosial. Ini jadi tugas atau PR bagi kami di kacamata Bung Imran. Benar juga itu yang disampaikan Bung Ilham. Soal bantuan. Sosial itu. Bantuan kepada warga yang terpapar. Supaya ini bisa dikoordinasikan karena memang itu job desk-nya mereka di sana juga itu job desk-nya. Dan sekarang DPR sedang akan membahas KUA dan PPAS, paling tidak itu prioritas. Iya, kita juga tidak mau RKA yang diajukan normal normatif saja karena ini situasi udah COVID, tidak mungkin kebutuhannya sama dengan sebelum COVID. Itu dia. Keselamatan paling utama. Benar. Jadi akhirnya kacamata Bung Imran tidak punya kesimpulan, tergantung Anda sendiri warga Siantar yang mengambil apa yang perlu diambil dan apa yang tidak perlu diambil. Jadi tergantung Anda. Akhir kata kami mohon pamit, sampai ketemu kesempatan berbeda dan Horas. Salam sehat.